Halo Soundcloud, di sini balik lagi bersama saya. Oke, jadi kali ini saya akan mencoba untuk mengulas helm KYT Falcon FR ya. Karena kalau dulu kan videonya itu lebih ke ya spesifikasi kayak gitu ya. Dan sekarang saya akan mencoba untuk mengulas pas waktu helm ini dipakai berkendara atau orang bilang road review gitu ya. Oke, saya akan coba jelaskan beberapa spesifikasi secara singkat ya. Jadi helm ini tuh terbuat dari ADT resin injection ya, atau bisa dibilang termoplastik. Jadi kesimpulannya adalah helm ini memang dikhususkan untuk helm harian atau touring kecil gitulah. Jadi bukan untuk helm balap ya, karena kan beda lah. Helm ini tidak didesain untuk balap gitu, jadi cuma harian ya, helm biasa kayak gitu aja lah. Wah, dikeceletot. Terus di helm ini visornya udah flat visor dan ada sun visor juga. Ini set kayak gini, lumayan lah gitu ya, jadi bisa dipakai pas waktu panas terik matahari gitu ya. Ada sun visornya. Terus di sini ada beberapa inlet ya. Nah, di sebelah sini mulut, terus di atas ini dua nih. Terus yang di belakang ada dua juga, dan pinggir sebelah kiri dan kanan. Jadi untuk masalah sirkulasi udara bagus lah gitu. Ada beberapa lubang, ada beberapa ventilasi gitu kan ya. Terus ini bobotnya secara paper sih 1450 gram plus 50 gram, atau bisa dibilang 1,5 lah gitu kan. Tergolong relatif aman lah, nggak terlalu berat sih gitu ya. Jadi mungkin harusnya gitu nggak terlalu bisa bikin pegel di kepala ketika dipakai lama-lama gitu. Terus helm ini mempunyai dua IPS ya, foamnya itu ya, bukan shellnya, bukan si batoknya gitu. Jadi ada dua IPS ya. IPS pertama itu range size-nya itu dari XS hingga M. Nah, IPS yang kedua range ukurannya dari L sampai XXL gitu. Jadi bukan shell ya, bukan batoknya, jadi lebih ke bisa dibilang foamnya lah gitu ya. Untuk batoknya itu aja. Terus apa lagi ya? Nah, di sini udah ada tier of post ya. Nih, mana sih bebendul teh? Nah, iya. Yang ini pin lock ready lah gitu kan. Jadi asik lah kalau misalnya dipasangin tier off ya. Apalagi kalau misalnya beda warna, itu keren lah, keren. Di sini ada juga apa namanya visor lock ya, sebelah sini nih. Jadi kalau misalnya lagi touring atau dalam kecepatan tinggi, tinggal dipakein aja visor locknya biar ya mencegah tidak bergetar atau gimana lah, jadi diem gitu. Terus di sini tuh udah ada lubang intercom, jadi kalian bisa berkendara sambil berkomunikasi ya dengan teman-teman di dalamnya nih. Pokoknya lihat aja video saya sebelumnya. Di situ saya udah jelasin secara detail. Terus di sini walaupun tidak ada tag glasses fit, pas waktu saya pakai ya itu bisa kok. Cuma memang kayaknya sih tergantung banyak faktor. Misalkan kayak ukuran kepala kita, terus gagang kacamatanya, pokoknya kayak gitulah. Cuma yang pasti kalau misalkan kita pakai kacamata dan helmnya ditutup gitu ya, kan kita bernafas tuh otomatis ya mengembun gitu. Kalau misalkan kita tidak menggunakan anti fog, memang anti fog sih sebenarnya penting sih ya. Kalau saya rasa sih waktu itu itu mah cuma ini doang lah gitu kan, fitur yang sebenarnya nggak harus kita punya. Tapi ternyata ya kalau misalnya pakai kacamata gitu atau hujan gitu ya, itu hal yang penting lah gitu, pakai anti fog. Nah kayak gitu.
Terus apa lagi ya? Ya paling secara singkat spesifikasinya kayak gitu. Terus saya akan mencoba mengulas bagaimana perasaan apa fitmentnya gitu ya. Pokoknya saya akan mencoba mengulas bagaimana pengalaman berkendara menggunakan helm ini. Nah, kebetulan minggu kemarin saya ke Sawarna. Jadi otomatis kan saya pakai helm ini tuh berjam-jam. Nah, alhamdulillah helm ini tidak membuat saya terlalu pegel atau gimana lah gitu kan. Dengan catatan kalau saya pakai helm ini tuh harus menggunakan balaklava, dan penggunaan balaklava itu harus benar-benar ngepas gitu kalau saya ya. Karena kalau bisa nggak ngepas itu tuh kayak ada yang neken gitu di area sini nih, jadi otomatis kayak pusing, dan pusingnya tuh bener-bener kayak wah pokoknya balido gitu kalau kata bahasa Sunda nama. Jadi balaklavanya pun nggak sembarangan sih gitu ya, yang pasti harus ngepas juga, harus nyaman dipakai gitu. Saya pernah tuh ada balaklava dari Flasher itu cuma ceban gitu, dari segi build quality-nya aja itu agak meragukan, dan ternyata benar pas waktu saya pakai itu nggak nyaman banget gitu. Jadi wah gerah tepuguh lah pokoknya nama gerah. Terus dari fitmentnya tuh nggak enak banget pokoknya kayak gitu sih ya. Jadi kalau pengalaman saya ini kan saya mengulas sesuai dengan teori empiris ya, sesuai apa yang saya alami gitu. Jadi harus pakai balaklava dan harus ngepas si balaklavanya. Nah, saya pernah tuh mencoba pakai helm tapi nggak pakai balaklava. Sebenarnya oke, nggak masalah gitu. Cuma dikarenakan lingkar kepala saya nggak terlalu besar atau lebar, ya agak longgar dikit dikit. Jadi kalau misalkan berkendara statis diem gitu, maksudnya nggak ada polisi tidur atau segala macam, aman sih. Jadi helmnya stay in place kayak gitu sih. Cuma ya gitu, kalau misalkan kena polisi tidur dikit ya jadi agak longgar lah gitu, agak berubah posisi gitu. Nah, terus masalah sun visor ini sih ya fitur yang memang diberikan dan ya pasti berguna. Cuma nggak tahu kenapa nih, entah memang jarak pandang si helm ini tuh agak nanggung atau gimana gitu ya. Kalau saya sih ngerasanya si sun visor ini tuh kurang ke bawah atau gimana ya. Pokoknya kalau misalnya saya lihat ke bawah pas waktu pakai sun visor jadi agak pusing, nggak tahu kenapa sih, atau memang saya tidak terbiasa atau memang gimana gitu ya, saya kurang paham. Makanya kalau misalnya sun visor ini saya turunkan, saya pasti ngelihatnya ke arah tengah atau arah bagian atas lah gitu. Kemarin aja kan sebenarnya pas waktu jalan di siang hari terus matahari panas, saya cuma menggunakan sebentar aja sih gitu. Terus pas waktu kita tarik dimasukkan kembali, saya nggak tahu kenapa entah unit saya atau mungkin semuanya, jadi kayak ada yang si sun visornya nggak kayak nggak masuk semuanya gitu, kayak nggak full aja. Apakah memang seperti ini atau gimana saya tidak tahu ya. Yang pasti sih takutnya sih ini kayak kesalahan pabrik atau gimana lah, karena kelihatan dikit sih. Cuma pas waktu saya ngelihat ke arah bagian atas itu kayak ngeganggu aja sih. Dan masalah jarak pandang si helm ini kan, jadi kayaknya terlalu ke jidatnya itu kayak terlalu mepet lah gitu ya.
Apalagi kan kalau misalkan saya pakai nih, ini kan pasti ke arah bobotnya pasti narik ke arah bawah kayak gitu. Jadi saya tuh agak nunduk kayak gini kan. Nah ketika nunduk itu kan pasti ngelihatnya arah tengah ke atas gitu ya. Itu tuh jadi pusing gitu. Jadi kayak ada yang ngalangin. Ya ini sih sesuai asumsi saya ya, karena memang saya nggak merasakan seperti itu. Jadi fitmentnya si visor bukan visor, jarak pandangnya gitu, ininya tuh dia lebih cenderung nggak tahu pendek seperti ini atau memang gimana ya, kayak gitulah. Semoga ngerti apa yang saya jelasin. Nah terus kan kalau misalkan dipakai apa sih namanya, tuck in ya, tolong koreksi kalau saya salah. Tuck in kayak gitu tuh kalau pas waktu speeding, nah dikarenakan pendek ininya jadi agak kurang kelihatan gitu. Nah terus apalagi ya, kayaknya sih udah ya, itu aja. Yang pasti kesimpulannya sorry saya kurang fokus nih. Jadi harus menyesuaikan dengan jalan juga. Ini saya masuk ke area penduduk jadi kurang leluasa. Oke, kesimpulannya dari bobot ini relatif tidak terlalu membuat pegal gitu ya, karena saya sudah merasakan sendiri beberapa sekitar ya mungkin 2 jam, terus disambung lagi 2 jam, nggak terlalu pegal, dengan catatan posisi helm kalian tuh harus ngepas kayak gitu. Terus dikarenakan ini helm harian ya jangan dipakai balapan lah, ngeri gitu kalau misalkan terjadi kecelakaan dan segala macam. Walaupun saya salah lupa nyebutin, di sini tuh ada fitur EQRS, Emergency Quick Release System. Itu memang fitur yang diberikan, that's a good point ya. Cuma bukan berarti kita harus kita bisa pede gitu ya untuk dipakai speeding segala macam, ngeri gitu. Sekali lagi tidak didesain untuk balapan, lebih ke fashion lah kalau buat saya. Ini keren sih gitu, saya suka helm ini. Terus apalagi ya, itu tadi si kelemahannya mungkin si sun visor agak kurang masuk aja. Terus kalau misalkan kita pakai kacamata, sangat disarankan untuk pakai anti fog ya, biar nggak ngebun gitu ya. Terus ya, masalah kekedapan ya. Ini sih helm yang kekedapannya bisa dibilang baik dan tidak terlalu kedap juga. Kenapa? Kalau terlalu kedap kan ya kita nggak bisa dengar area sekitar, bahaya juga gitu, entah itu klakson atau orang ngomong gitu ya. Jadi ini cukup baik lah. Jadi ya kita masih bisa mendengarkan suara-suara sekitar. Misalnya kayak suara knalpot itu, apalagi knalpot racing ya, itu masih kedengeran gitu kan. Mungkin kalau helm balap lebih kedap dan ya kan masalah bahannya juga beda gitu ya, bukan termoplastik. Nah selain itu apa lagi ya, saya bingung sendiri jadi. Oke, paling segitu aja sih untuk road review atau ulasan helm ini pas waktu berkendara ya. Semoga bermanfaat bagi kalian dan bisa menjadikan bahan pertimbangan kalau misalkan kalian pengen beli helm full face dengan harga mid to low, karena kan kalau saya bilang sih mid dari KYT itu titik kurs ke atas lah gitu ya. Kalau ke bawahnya ya saya bilang low, atau ini sih low to mid, karena ini helm ini dijual range harganya mungkin dari 750.000 ke atas, tergantung motif atau tidak,
terus tergantung paket yang diambil kayak gitu. Jadi tiap toko pasti beda-beda ngejualnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Like jika kalian suka, komen untuk berdiskusi, share kepada teman-teman kalian, dan yang paling penting adalah subscribe. Segitu aja. Dan kayaknya saya salah ambil jalan sih, harusnya sih lebih ke jalan raya aja. Tadi saya nggak terlalu fokus, malah masuk ke pemukiman penduduk. It's okay ya. Terima kasih. Kakang pamit, hatur nuhun, dan stay cool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat-cepat pulang, udah mau gelap.